Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng Purwanto dari SMKN 1 Buduran Sidoarjo. Kebetulan saat ini saya sebagai tenaga pendidik di SMKN 1 Buduran Sidoarjo untuk mata pelajaran produktif perhotelan. Saya juga sebagai ketua program keahlian pada keahlian program perhotelan. Sobat SMK, pada kesempatan ini saya ingin berbagi terkait pengelolaan edotel, yaitu bagaimana proyek mengelola edotel berstandarkan industri yang nantinya akan kita gunakan untuk TEFA based learning. Sobat SMK, seperti yang kita ketahui, hampir semua sekolah perhotelan pada saat ini memiliki yang namanya edotel. Namun demikian, sebagian besar edotel yang mereka miliki hanya digunakan sebagai tempat praktek saja tanpa dioperasionalkan. Baik Sobat SMK, lalu bagaimana seandainya kita ingin menjadikan edotel kita sebagai pusat pembelajaran sekaligus dioperasionalkan berdasarkan standar industri? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, benahi sumber daya manusia terlebih dahulu. Ada beberapa titik sumber daya manusia yang bisa kita jadikan poin untuk benar. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan edotel sebagai pusat pembelajaran sekaligus sebagai industri. Yang kedua, terkait sumber daya manusia yang perlu kita reformasi, yang perlu kita berikan pemahaman, itu adalah guru, termasuk ketua program keahlian. Guru dan ketua program keahlian harus memberikan support yang penuh dan terlibat secara penuh dalam pengelolaan edotel. Ini bisa dimasukkan ke dalam struktur organisasi yang ada. Semisal manajer-manajer yang bertanggung jawab di setiap bagian itu bisa ditempati oleh guru maupun ketua program keahlian atau kaprok. Yang ketiga yang perlu diberikan penjelasan adalah siswa. Siswa, karena ini adalah kunci keterlibatan semua. Nanti siswa akan dibuatkan dalam sebuah jadwal atau schedule secara penuh. Nah, ini perlu diberikan penyadaran, sosialisasi secara penuh kepada semua siswa. Dan yang keempat, yang perlu diberikan penjelasan atau diajak kerjasama satu visi, itu adalah orang tua. Bagaimanapun, kita tidak ingin menghindari konflik. Jangan sampai orang tua memiliki pandangan bahwa putra-putrinya dipekerjakan. Tapi kita harus samakan visi bahwa kegiatan siswa-siswi di edotel secara penuh itu adalah untuk meningkatkan kompetensi, untuk belajar. Yang kedua, sarana dan prasarana. Ketika kita memiliki edotel, tentunya harus berstandar industri. Edotel yang dimiliki harus memiliki fasilitas sesuai dengan industri, kemudian lokasinya juga tepat, tidak berada di belakang tapi berada di depan area sekolah. Kemudian yang ketiga adalah tata kelola. Edotel kalau memang ingin dioperasionalkan secara penuh sesuai dengan standar industri harus memiliki tata kelola yang tepat, yaitu adanya struktur organisasi, kemudian dilengkapi dengan job description, dilengkapi dengan SOP, dilengkapi dengan job specification, sekaligus nanti harus ada task breakdown yang bisa digunakan panduan dalam proses pembelajaran di TEFA. Yang keempat, ketika kita mau menjadikan edotel sebagai pusat pembelajaran dan juga sekaligus industri, maka kita harus fokus pada produk. Produk yang dihasilkan harus bisa bersaing dengan dunia industri hotel pada umumnya. Karakter yang harus dibangun harus beda dengan industri hotel pada umumnya. Contohnya semisal karakter pendidikan yang diunggulkan, maka segala sesuatu bisa dihubungkan dengan faktor pendidikan, termasuk kelebihan yang dimiliki oleh edotel di sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Yang terakhir, ketika kita mau melakukan ini adalah pembenahan di bidang marketing. Meskipun SDM-nya bagus, sarannya bagus, tata kelolanya bagus, seandainya tidak dipasarkan dengan maksimal, maka bisa dipastikan tamu juga tidak akan datang dan menginap di edotel. Siswa-siswi juga tidak akan bisa belajar dengan maksimal karena tidak ada tamu yang bisa dilayani dalam proses operasional tersebut. Nah, 5 poin tersebut yang harus kita maksimalkan agar supaya kita bisa
mengoperasionalkan edotel secara maksimal selama 24 jam sesuai standar industri dan nantinya dijadikan sebagai pusat pembelajaran berbasis TEFA based learning. Nah, Sobat SMK, kalau edotel sudah bisa beroperasional secara profesional berdasarkan standar industri, mari coba kita tanyakan langsung aja kepada siswa-siswi SMK yang sudah merasakan bagaimana TEFA based learning berjalan. Yuk, siapa ini? Saya Reva Dwi Anggriani. Reva, baik Mbak Reva. Mbak Reva bisa nggak tolong diceritakan manfaat yang bisa Mbak Reva peroleh ketika Mbak Reva bertugas di edotel ini? Manfaat yang saya dapatkan yaitu saya menjadi orang yang lebih percaya diri untuk kedepannya ketika masuk ke industri. Oh gitu ya. Oke, baik Sobat SMK, itu tadi yang disampaikan oleh salah satu siswa ketika praktek di edotel dengan berdasarkan TEFA based learning. Ini di bagian front office departemen. Kita bisa nggak ngasih sedikit testimoni? Baik, untuk Okta pribadi Pak, tentunya sangat bermanfaat sekali. Okta jadi lebih ramah karena sudah terbiasa menghandle tamu di sini seperti itu. Di OJT gimana kemarin? Ya, di OJT Okta jadi lebih percaya diri, Okta jadi lebih disiplin. Sudah terbiasa? Iya, sudah diberi bekal seperti yang itu. sangat memuaskan, sangat cukup untuk dibawa di OJT kemarin Pak. Baik Sobat SMK, demikian sharing pengalaman yang bisa saya lakukan terkait bagaimana cara mengoperasionalkan edotel secara penuh berstandarkan industri sehingga nanti bisa digunakan sebagai TEFA based learning. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.